Selamat pagi Burus dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi APE mengenai penilaian dan pemeliharaan APE. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Santaneke NRP 16180180002. Nama saya Anastasia Erda Jevera BI, NRP 161301817. Halo teman-teman, nama saya Lica Lucia, NRP 1613018019. Ada beberapa cara penyimpanan untuk APE. Cara yang pertama adalah cara penyimpanan APE di dalam kelas. Caranya adalah, yang pertama, alat-alat disimpan dalam keadaan tidak lembab, ventilasi yang cukup, terdapat lemari atau rak alat. Yang kedua, memperhatikan setiap jenis-jenis alat, seperti buku dan kertas, agar terhindar dari air dan rayap. Yang ketiga, cara memelihara bahan kayu dengan menyemprotkan obat anti serangga atau rayap, cat ulang, dipelitur, atau dipernis. Yang keempat, cara memelihara bahan plastik dengan melindungi benda dan membersihkannya dengan alat membersih yang lembut. Yang lima, media seperti boneka dan pakaian dapat dicuci atau diganti apabila sudah kusam dan lusuh. Yang keenam, media yang terbuat dari kain ditempatkan dalam lemari yang tertutup dan diberi kapur untuk menghindari serangan dari serangga. Cara menyimpan yang kedua adalah penyimpanan APE di luar ruangan. Caranya adalah yang pertama, alat-alat diletakkan pada tempat yang tinggi untuk menghindari kebanjiran, dan apabila terdapat kerusakan pada media, segera diperbaiki. Yang kedua, bak pasir diharapkan untuk selalu dibersihkan, agar bak pasir terhindar dari kotoran hewan maupun kotoran-kotoran lainnya. Yang ketiga, bak air diharapkan untuk selalu bersih dan tidak berlumut. Keempat, kereta dorong, mobil-mobilan dihindari pada tempat yang mudah terkena banjir dan harus diberi pelumas sesering mungkin. Selain disimpan, juga harus dilakukan perawatan terhadap sarana bermain. Sarana bermain yang berada di rak atau dinding perlu diperiksa dan dirawat secara berkala untuk memastikan bahwa sarana bermain siap digunakan oleh anak. Perawatan tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu bagian pertama adalah pemeriksaan. Pendidik sebaiknya memeriksa dan memastikan alat main yang terdapat dalam rak sesuai dengan label yang tertera, dan pendidik juga diharapkan untuk memeriksa kelengkapan alat main. Bagian yang kedua adalah pembersihan. Sarana alat main anak harus bersih, terhindar dari kotoran, debu, dan cairan-cairan berbahaya lainnya. Bagian yang ketiga adalah penyimpanan. Alat main yang perlu disimpan dapat dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Pada saat penyemprotan serangga, alat main anak harus tertutup. Bagian selanjutnya adalah labeling. Memberikan label yang jelas pada setiap kelompok alat main dapat memudahkan anak untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Pendidik dapat menggunakan label dengan foto, guntingan dari kemasan, dan juga tulisan. Gambar label dapat dilaminating agar tidak mudah sobek dan dapat bertahan lama. Bagian yang selanjutnya adalah perbaikan APE. Apabila terdapat alat main yang rusak, pendidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik dapat melakukan sendiri perbaikan alat permainan tersebut. Yang kedua, pendidik dapat meminta bantuan pada pihak yang memiliki keahlian untuk memperbaiki alat main. Yang ketiga, kerusakan alat main yang memerlukan biaya besar dapat dihapuskan alat mainnya. Bagian selanjutnya adalah bagian pencatatan. Untuk memudahkan perawatan alat main, perlu dilakukan pencatatan data untuk memastikan tempat alat main dan kondisi serta fungsi dari alat main tersebut. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk menilai sesuatu. Dengan kata lain, penilaian adalah suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa, dan bagaimana yang melakukannya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan anak yang berguna. Penilaian dalam pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk mengetahui capaian perkembangan anak, bukan mengukur keberhasilan suatu program tertentu. Oleh karena itu, kegiatan penilaian dilaksanakan pada saat anak belajar dengan menggunakan alat mainannya. Dan kata lain, penilaian ditekankan pada proses, bukan pada hasil akhirnya.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan penilaian. Penilaian di sini secara langsung terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran anak. Karena dalam pendidikan anak usia dini bermain adalah belajar. Sehingga penilaian pun dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas bermain dan permainan. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan penilaian, yaitu yang pertama, untuk merencanakan pembelajaran individu dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Jadi, penilaian ini dapat berfungsi untuk merencanakan pembelajaran anak supaya dapat berkomunikasi dengan orang tua. Dan kemudian mengidentifikasi anak memerlukan bantuan atau layanan khusus. Jadi dengan penilaian juga guru dapat mengetahui apakah anak membutuhkan layanan khusus supaya dapat belajar dengan lebih baik. Dan kemudian mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Dan yang keempat, mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dengan perkembangan anak dapat melalui penilaian juga guru dapat mengetahui bagaimana cara menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajarnya. Di sini juga menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai peserta didik selama mengikuti pendidikan. Kemudian ada tujuan kegiatan penilaian dalam Fadilah. Yang pertama adalah untuk mengetahui beberapa aspek perkembangan anak secara individual, yaitu meliputi aspek motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi, seni, dan sebagainya. Kemudian untuk mendiagnosis adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Jadi melalui penilaian juga guru dapat mengetahui hambatan-hambatan pembelajaran yang dialami, kesulitan yang dialami anak dalam mengikuti pembelajaran dan apa penyebab dari kesulitan yang dialami oleh anak. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak dalam hal untuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus. Jadi seperti tadi, yaitu apakah anak membutuhkan layanan khusus untuk perkembangan dan belajarnya yang lebih baik. Kemudian untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Jadi apa yang menjadi masalah anak dapat diketahui dan dapat memperbaikinya dengan melalui penilaian yang akan diberikan guru dan proses belajar yang akan diberikan guru dengan kegiatan yang lebih sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian untuk penilaian, untuk kajian penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi penilaian menurut Uyu Wahyudin dan Mubiar Agustin. Nah, kegiatan penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar termasuk dalam program kegiatan. Jadi dengan penilaian itu dapat berfungsi memberikan umpan balik kepada guru supaya dapat mengetahui kegiatan belajar yang baik untuk anak dan dapat diberikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik ataupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan kemudian memberikan informasi kepada orang tua tentang tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anaknya sehingga dapat memperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Jadi fungsi penilaian ini dapat memberikan informasi kepada orang tua supaya orang tua dapat memotivasi anak secara sesuai dengan kemampuannya dan memberikan kegiatan belajar di rumah supaya anak dapat memperbaiki kegiatan belajarnya dan orang tua dapat mendukungnya lebih baik.
Kemudian yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dengan terpadu dengan proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Jadi kegiatan belajar di rumah juga dapat dilakukan oleh orang tua sesuai dengan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini. Kemudian fungsi penilaian selanjutnya yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan mengetahui tingkat perkembangan fisik mental yang telah dicapai anak. Yang ketujuh, mengetahui hambatan-hambatan kesukaran yang dialami anak dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi dengan penilaian juga guru dapat mengetahui kesulitan anak dalam mengikuti pembelajaran dan apa yang menjadi kesulitan belajar pada anak. Dan yang kedelapan, meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap anak. Jadi dengan penilaian juga dapat berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan anak keterampilan dalam kegiatan belajar dan sikapnya dalam bersosialisasi dalam kegiatan pembelajaran juga dengan teman-teman sebayanya. Kemudian memberikan bahan masukan dan berbagai pihak dalam rangka pembinaan selanjutnya terhadap anak, khususnya pada jenjang pendidikan berikutnya. Terus sumber data atau masukan bagi kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Jadi dapat penilaian ini dapat menjadi bahan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya dalam memperbaikinya untuk kegiatan belajar selanjutnya. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penilaian dalam buku pedoman penilaian di taman kanak-kanak. Di antaranya ada sistematis, penilaian prinsip sistematis, di mana sistematis ini dilakukan penilaian secara teratur dan terprogram yang sudah direncanakan dan disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua ada prinsip penyeluruh, di mana prinsip penyeluruh ini penilaian itu harus mencakup semua aspek perkembangan pada anak. Ada aspek perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan seni. Itu harus mencakup semua penilaian pada anak. Yang ketiga ada prinsip berkesinambungan, di mana prinsip berkesinambungan ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus, dan gunanya untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada pada peserta didik. Yang keempat ada objektif, di mana penilaian objektif ini, proses dan hasil penilaian ini dilakukan sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya dan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Prinsip yang kelima adalah mendidik, di mana proses dan hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar untuk memotivasi anak, untuk mengembangkan aspek perkembangan pada anak, dan untuk membina peserta didik. Yang keenam ada prinsip bermakna, di mana hasil penilaian ini harus mempunyai arti dan kebermanfaatan bagi peserta didik, bagi orang tua, dan bagi anak. Selain itu terdapat juga prinsip penilaian menurut Puckett dan Black dalam Slamet Suyanto menyebutkan prinsip-prinsip lain, yaitu yang pertama ada prinsip holistik, di mana prinsip holistik ini mencakup seluruh aspek perkembangan pada anak. Yang kedua terdapat prinsip penilaian autentik, di mana penilaian autentik ini dilakukan secara real, fungsional dengan harapan nilai asesmen yang digunakan ini menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Yang ketiga ada penilaian kontinu, di mana penilaian kontinu ini setiap saat pada anak melakukan kegiatan. Dalam hal ini penilaian itu dilakukan secara terus-menerus, bisa dilakukan harian dan mingguan, tergantung kapan guru melakukan penilaian kepada anak.
Yang keempat, ada penilaian individual, di mana penilaian individual ini gunanya untuk melihat perkembangan setiap peserta didik, guna untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan setiap masing-masing peserta didik. Yang kelima, terdapat prinsip penilaian multisumber dan multi konteks, di mana penilaian ini dilakukan pada berbagai konteks. Contohnya pada perkembangan motorik halus anak, guru itu melihat pada saat kegiatan menggunting. Terdapat juga prinsip penilaian menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip edukatif, di mana penilaian ini dilakukan untuk mendorong anak untuk meraih capaian perkembangan yang lebih optimal. Yang kedua, terdapat prinsip autentik, di mana prinsip autentik ini harus berorientasi pada kegiatan belajar anak yang berkesinambungan, dan hasil belajarnya ini mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, terdapat prinsip objektif, di mana prinsip objektif ini melakukan penilaian yang harus dilakukan yang didasarkan pada indikator capaian-capaian perkembangan anak yang sudah ada di dalam Permendikbud 137 ini, perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai. Yang keempat, prinsip akuntabel, di mana prinsip akuntabel ini menilai yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran. Seperti pada saat kegiatan awal pada pembelajaran anak, di mana pendidik itu memberikan peraturan-peraturan dalam mengikuti kegiatan. Seperti itu. Yang kelima, ada prinsip transparan, di mana dalam proses penilaian ini, penilaian harus diakses oleh semua pemangku kepentingan. Teknik penilaian di sini terdapat 5 teknik penilaian. Yang pertama, ada pengamatan. Dengan kata lain, pengamatan ini observasi, di mana teknik penilaian observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan aktivitas anak selama pembelajaran, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang kedua, terdapat teknik penilaian dengan catatan menyeluruh, di mana catatan menyeluruh ini merupakan teknik yang dilakukan dengan mencatat berbagai aktivitas belajar peserta didik dari awal sampai akhir, itu kegiatannya apa. Kegiatan belajar ini bertujuan untuk mengetahui berbagai tahapan perkembangan anak secara menyeluruh. Yang ketiga, terdapat catatan anekdot, di mana catatan anekdot ini catatan yang lebih memfokuskan pada sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus. Jadi, catatan anekdot ini tidak terjadi pada setiap hari. Catatan anekdot terjadi apabila anak melakukan kesalahan, seperti itu. Yang keempat, terdapat teknik penilaian unjuk kerja, di mana unjuk kerja ini merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, praktek olahraga, praktek menari, seperti itu. Yang kelima, terdapat teknik penilaian portofolio, di mana teknik penilaian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan atau merekam jejak-jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan guru-guru tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, dalam 2 minggu dalam 1 semester, guru sudah melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan setiap semester. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata,
Harap dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ros, selamat pagi teman-teman.